Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang apa namanya alur PPG Daljab 2022 begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini insya Allah sangat valid karena berdasarkan pengalaman di 2021 dan berdasarkan jadwal yang sudah dirilis oleh Kemdikbud gitu. Nah bagi Bapak Ibu yang sudah konfirmasi kesediaan kan lulus pretest terus ada yang dipanggil PPG Daljab angkatan 1 ini otomatis kan konfirmasi kesediaan ya Bapak Ibu ya. Nah bagi Bapak Ibu yang sudah konfirmasi kesediaan, baik yang utama maupun cadangan, ini saya ucapkan selamat gitu, selamat karena sebentar lagi sudah ditetapkan sebagai peserta mahasiswa PPG kayak gitu. Nah, kalau di SIM PKB-nya masing-masing sudah ada modul, silahkan di-download Bapak Ibu ya, silahkan di-download. Itu biasanya bentuknya zip atau RAR, itu diekstrak saja, nanti ada 3 buah modul yang ada di situ, yaitu modul profesional, pedagogi, dan LK gitu ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah sebenarnya ada berapa total tagihan kinerja selama PPG itu gitu ya. Terus kemudian bagaimana bentuk LK 1.2. Terus bagaimana rubrik penilaian LK-nya dan ini tentu saja ada tips agar nilai sumatifnya 100 Bapak Ibu ya. Jadi saya waktu PPG itu nilai sumatifnya itu sering dapat 100 Bapak Ibu. Nah, dipikirnya oh, luar biasa sekali nih. Nah, ternyata ada triknya gitu. Triknya gimana? Nah, tonton sampai selesai gitu ya. Oke, Bapak Ibu, yang pertama adalah tentang tagihan kinerja selama PPG. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang bingung. Saya lihat di Facebook itu banyak yang bertanya-tanya. Ini terus setelah saya konfirmasi kesediaan terus saya ngapain kayak gitu. Nah, lihat ini ada kegiatannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah berada pada tahap konfirmasi kesediaan. Maka selanjutnya kan penetapan peserta dan lapor diri gitu ya. Nah, ini otomatis biasanya kalau sudah bersedia itu ini sudah sepaket ya. Nah, sudah ditetapkan peserta, kemudian lapor diri. Lapor dirinya bagaimana? Biasanya itu di eh, add sama adminnya kayak gitu. Nah, kita kan mencantumkan nomor WA kita di SIM PKB ya. Nah, itu di-add oleh dimasukkan ke dalam grup WA oleh admin LPTK masing-masing kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Tapi Bapak Ibu juga bisa aktif untuk melihat di website LPTK-nya masing-masing gitu ya. Kalau saya dulu kan UKSW di Salatiga. Nah, itu saya di-add tapi sebelum itu saya juga sudah memantau websitenya UKSW kayak gitu. Dalam rangka apa? Biar saya tahu tahun kemarin persyaratan lapor diri di eh, LPTK itu tuh seperti apa gitu. Karena kan di setiap LPTK masing-masing itu berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang minta surat sehat, surat SKCK, ada NAPSA kayak gitu kan. Nah, alhamdulillah dulu di UKSW tidak seperti itu. Jadi nggak perlu surat seperti itu, hanya ijazah scan ijazah, foto, kemudian KTP kayak gitu ya. Mudah kayak gitu ya. Jadi tergantung LPTK-nya masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, eee, tetapi ini kan dalam rangkaian penetapan peserta dan lapor diri ini Bapak Ibu secara otomatis sudah berada pada fase belajar mandiri gitu. Nah, belajar mandiri itu ngapain? Nah, itu dia, namanya mandiri itu kadang tidak ada instruksi kayak gitu. Bapak Ibu jangan cuma sekedar menunggu instruksi saja gitu, lawang belum orientasi, oh tidak Bapak Ibu. Jadi belajar mandiri itu kan sudah dapat modul. Nah, sudah dapat modul, maka Bapak Ibu kerjakan LK-nya. Kenapa? Karena nanti, saat akhir dari pembelajaran mandiri ini, misalkan ini berakhirnya hari Sabtu ya Bapak Ibu ya, belajar mandiri. Nah, hari Minggunya itu maksimal hari Minggu jam 23.59 atau pokoknya sebelum tengah malam. Nah, sebelum hari esoknya adalah pendalaman materi, semua LK itu harus sudah diupload kayak gitu ya. LK-nya harus diupload. Kenapa diupload? Nah, karena di pendalaman materi akan dibahas oleh
Bapak Ibu dosen kayak gitu ya. Nah, jadi LK-nya harus sudah di-upload. LK mana? Nah, nih saya jelaskan nih. Tagihan kinerjanya apa saja? Yang pertama adalah LK 1.1 sebanyak 6 LK. Ini apa? Yang 1.1 ini loh Bapak Ibu, kan kemarin saya sudah menjelaskan di channel saya juga ya. LK 1.1 itu yang seperti apa? Bagaimana cara mengisinya? Nah, itu bentuknya seperti ini gitu ya. Ada LK 1.1. Bagi Bapak Ibu yang belum menyaksikan, disaksikan dulu nanti link untuk mengerjakan LK 1.1 dan juga link download. Saya juga udah ada LK 1.1 yang sudah saya isi. Itu bisa di-download di deskripsi video yang ada mengerjakan LK 1.1 ya Bapak Ibu, nanti saya sertakan link di deskripsi kayak gitu, silahkan buka kayak gitu ya. Nah, LK 1.1 ini sebanyak berapa? 6. 6 itu apa? Ya 6 modul profesional gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada 6 profesional. Yang pedagogi gimana Bu? Kan ada modul pedagogi juga. Bu Ana juga share link LK pedagogi. Nah, itu disiapkan saja Bapak Ibu. Tapi di LMS seingat saya tidak disuruh upload. Cuman kalau Bapak Ibu dosen minta kan ya masa kita nggak buat gitu ya. Disiapkan saja, kalau minta dikirimkan ke Bapak Ibu guru dosen gitu. Cuman di sini yang merupakan yang wajib dikerjakan itu adalah yang profesional, yaitu sebanyak 6 LK gitu ya. Itu Bapak Ibu. Pusing isinya gimana? Lihat tutorial pengisiannya di kolom di deskripsi, saya berikan nanti linknya. Selanjutnya adalah LK 1.2 Bapak Ibu, sebanyak 6 LK. Nah, LK 1.2 itu apa? LK 1.2 itu bentuknya seperti ini. Nah, dia adalah lembar kerja refleksi modul bidang studi atau jurnal harian. Lembar kerja 1.2 ini didapat dari mana? Kok di modul saya nggak ada Bu Ana? Ya memang nggak ada. Itu nanti kita dapat ketika sudah masuk ke pendalaman materi dan nanti ada template-nya dari LMS kayak gitu Bapak Ibu. Jadi bisa dari LMS atau nanti Bapak Ibu guru Bapak Ibu dosen itu akan memberikan kepada kita kayak gitu. Nah, tempat ini kosongan kayak gitu. Nah, nanti kita isi bersama-sama. Bapak Ibu jangan pindah dulu, jangan di skip. Nanti di akhir kita akan lihat bersama-sama bagaimana cara mengisi yang sudah saya isi punya saya sendiri kayak gitu ya. Oke, nah di sini LK-nya ada 6 gitu. Karena apa? Karena akan membahas jadi pendalaman materi itu yang kan ada 6 hari profesional, kemudian 4 hari pedagogi gitu ya. Nah, yang 6 hari itu kan ketika kita membahas modul 1 nanti sorenya adalah siangnya itu bikin LK yang modul 1 gitu. Jadi saat bahas modul 2 berarti nanti bikin LK-nya LK 2-nya yang modul 2 seperti itu. Jadi isinya refleksi. Tadi ngapain aja sih pas kuliah pendalaman materi kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah hasil jawaban tes sumatif modul bidang studi 6 set, kemudian pedagogik 1 set. Jadi tes sumatif. Nah, tes sumatif ini Bapak Ibu itu kita mengerjakan di LMS langsung saat itu 1 kali kesempatan saja. Kalau nggak lulus ya nggak lulus. Nah, kalau lulus ya oke, lanjut gitu. Nah, biasanya waktu mengerjakan sumatif itu adalah seharian itu sampai sebelum jam 12 malam kayak gitu. Nah, maka dari itu kalau saya sih ngerjainnya sore aja ya Bu Ibu ya, karena kalau malam tuh kan takutnya kita lupa, ngantuk, mati lampu atau kuotanya habis atau sistemnya error kayak gitu. Nah, jadi saran saya sih sore aja ngerjainnya tes sumatif. Nah, soalnya apakah sulit Bu Ana? Bapak Ibu, saya kasih tahu tes sumatif itu di modul ada soalnya. Bapak Ibu coba scroll ke paling bawah, ada soalnya, ada kuncinya. Wah, enak banget kan gitu. Nah, kalau saya dulu udah modulnya nggak usah di print semua, nanti boros gitu lah. Terus gimana Bu? Kalau saya, tips dari saya nih ya Bapak Ibu ya, print aja tes sumatifnya. Bagian tes sumatif di print, nanti kunci jawabannya di situ dikasih tanda.
Nah, saat sumatif kita lihat print-printan kita. Oh, itu kan sama soalnya, cuma sama persis pilihan gandanya juga, cuma diacak gitu loh, soalnya diacak, pilihan gandanya diacak. Jadi jangan cuma ngapalin nomor 1 print, nomor 3 jauh, nggak bisa gitu ya. Pokoknya itu print di print, kemudian kita kasih tanda kalau bagus sebelumnya dibahas gitu bersama teman-teman juga nggak apa-apa, kalau bisa sendiri ya nggak apa-apa gitu. Nah, itu nanti hasil jawaban tes sumatif itu 6 set ya, berarti ya kan ada 6 modul. Kemudian untuk pedagogi kan 4 modul. Nah, 4 modul itu nanti tes sumatifnya 1 kali di akhir, di hari terakhir kayak gitu, di hari terakhir pedagogi. Jadi bahannya ke pedagogi dicampur ya, gitu. Kemudian ada materi ajar setara 1 KB gitu. 1 KB itu adalah satu kegiatan belajar yang disusun berdasar problem based learning. Nah, ini untuk problem based learningnya itu tergantung LPTK-nya ya. Kalau ini kemarin di punya saya harus PBL gitu. Cuman kalau di tempatnya teman saya ternyata harus beberapa, ada PBL, ada BCBL, nah dan seterusnya. Nah, itu sesungguhnya adalah tergantung dosen dan LPTK-nya ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi nanti kalau berdasar, nah ini kan tergantung dosennya kayak gitu. Nah, lanjut lihat untuk LK 1.1 sudah saya bahas kemarin. Nah, nanti saya kok belum lihat bagaimana ya, lihat aja nanti linknya saya taruh di deskripsi ya Bapak Ibu ya. Di situ di video itu juga, di deskripsi video itu ada link download LK-nya. Nah, udah saya isi LK-nya, nanti tinggal di edit boleh gitu. Di download dulu ya. Nah, sekarang penampakan LK 1.2. Oke, isinya ini adalah refleksi. Refleksi apa? Ngapain aja seharian itu gitu. Nanti kita isi judul modulnya apa, judul kegiatan belajarnya apa, 1, 2, 3, 4, nanti edit aja ya. Kemudian uraian hasil diskusi bersama teman dan dosen. Nah, di sini diisi lagi ngapain aja. Nah, oh iya, nanti juga biasanya kita bersama dengan LMS diisi gitu. Pokoknya kita LMS tuh harus isi ya. Gampangnya tuh kadang kita tuh berpikir kita pejuang centang biru gitu. Pokoknya diisi. Temennya ngapain di komen gitu. Kalau nggak ada yang komen punya kita gimana? Ya temennya, komen punya aku gitu. Ya biar ada aktivitas gitu loh Bapak Ibu. Jadi LMS itu akan merekam aktivitas kita. Jangan sampai tidak login LMS ya. Kemudian uraikan hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai miskonsepsi di modul ini. Oke, banyak yang tanya miskonsepsi ini buat siapa? Buat saya atau buat siswa? Kalau menurut saya boleh dua-duanya, tulis aja semua Ibu ya, nggak usah terlalu stres, nggak usah terlalu harus benar semua, tulis aja Bapak Ibu yang ada di pikiran Bapak Ibu, tulis saja gitu. Yang terjadi tadi ditulis saja nggak apa-apa gitu ya. Pada prinsipnya ini tidak sulit, jangan terlalu saklek gitu. PPG itu menyenangkan, ringan, gampang gitu ya. Kemudian nomor 3, hambatan yang dialami. Nah, ditulis hambatannya apa. Yang 4, hal yang akan dilakukan untuk sukses di pembelajaran modul berikutnya gitu. Oh gitu, anak kok abstrak. Oke, jangan pergi kemana-mana, ini nanti kita teruskan di akhir video. Kita akan lihat contoh LK 1.2 punyanya Bu Ana gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah kemudian ini ada penilaian. Penilaiannya ini oh iya, ada penilaian aktif, penyelesaian LK itu 25%, terus penyelesaian sumatif itu 35%, materi produk ajar 40% gitu. Kita kembali lagi ke sini. Nah, tidak perlu cemas, kenapa? Karena tes sumatif itu sepengalaman teman-teman saya dan juga saya sendiri mengalami itu sama dengan yang di modul persis Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih ya ada kuncinya juga loh. Nah, enak banget kan? Cuman nggak ada pembahasannya gitu. Jadi yang penting ada kuncinya. Terus itu kita, kalau saya sih jangan di print semua modulnya Bapak Ibu ya, boros. Nah, saya udah berkali-kali bilang boros. Yang di print apa? Tes sumatifnya saja. Terus nanti di pilihan gandanya itu kita contohnya yang kita kasih tanda atau kita kasih warna
yang merupakan kuncinya yang ada di modul juga gitu loh. Nah, itu jadi nanti saat sumatif kita lihat itu kan enak nyocokinnya gitu. Tapi hati-hati juga karena apa? Diacak soalnya, soal dan pilihan gandanya diacak. Jadi kita tetap harus membaca dulu tes sumatifnya apa, terus kemudian kata kuncinya, istilah kata kuncinya itu dibeli pakai stabilo gitu loh kalau saya, kalau pengalaman saya Bapak Ibu. Jadi misalkan Prisma, nanti jawabannya 15. Nah, jadi prismanya itu saya tebeli, 15-nya saya tebeli. Jadi, oh soal ini tuh langsung soal ini jawabannya ini kayak gitu loh, karena nanti diacak gitu ya. Terus untuk pedagoginya satu set, jadi 4 modul jadi satu Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, ini juga tes sumatifnya ini pokoknya ada kuncinya di modul. Gimana kok saya nggak nemu? Oh, di paling akhir itu loh Bapak Ibu. Di paling akhir scroll ke bawah sampai paling akhir. Nah, itu ya. Gitu. Terus kemudian ada ini tagihan kinerja selama pendalaman materi itu ada materi ajar. Nah, materi ajar setara dengan 1 KB. 1 KB itu bukan 1 kilobyte ya, tapi satu kegiatan belajar yang disusun berdasarkan problem based learning. Nah, kalau saya dulu problem based learning ya, harus pakai model problem based learning. Cuman kalau ada teman saya di LPTK lain itu nggak harus problem based learning. Nah, itu kebijakan dosen dan LPTK-nya masing-masing ya Bapak Ibu, ini nggak usah dibahas harus metode apa. Nah, itu tergantung Bapak Ibu dosennya masing-masing. Nah, ini adalah tagihan LK sampai pendalaman materi selesai gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa dicicil nomor 1, nomor 2 juga berarti 50% bisa dicicil gitu. Nah, tagihannya seperti ini. Nah, oh iya satu lagi Bapak Ibu. Saat nanti di pendalaman materi itu paginya kan kita diskusi ya. Paginya diskusi, siangnya ngumpulin LK ini, bikin LK ini, ngumpulin. Nah, sorenya presentasi. Apa yang dipresentasikan? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya saja ya. Gitu. Intinya presentasinya tentang apa yang dibahas tadi gitu loh, kita bahas, kita presentasikan aja. Atau Bapak Ibu pengen kita bahas itu lebih jauh, ya silahkan komen di komentar ya gitu. Buana bahas tentang presentasi yang pendalaman materi doang kayak gitu ya. Misalkan nanti kalau banyak yang request saya bahas, kalau nggak banyak yang request ya berarti nggak usah dibahas gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe dulu, yang belum di like dulu. Ini kalau bermanfaat videonya. Nah, semoga PPG-nya lancar. Yuk di like dulu, di komen, di like dulu, di komen, di subscribe kayak gitu ya, biar saya tambah semangat gitu. Yuk lanjut ya. Untuk penilaian gimana Bu Ana? Nah, untuk partisipasi aktif dan penyelesaian LK itu nilainya 25%. Kemudian penyelesaian self assessment itu sumatif tadi yang 7 set tadi ya, 6 sumatif profesional dan 1 sumatif pedagogi. Nah, itu skornya 35%. Kemudian ada produk berupa materi ajar itu 40%. Nah, waduh, banyak ya materi ajarnya, iya banyak. Jadi ditimbang-timbang sendiri LK-nya jumlah total semuanya 25%, sumatifnya 35%, materi ajarnya 40% gitu. Nah, nilainya seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk LK 1, modul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini lihat, nah, 1 LK skor maksimalnya 5 gitu ya. Kemudian untuk lembar kerja 2 yang refleksi tadi, nah, ada modul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu juga ada 5 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian keaktifan diskusi kayak gitu ada skornya 40. Besar sekali, iya besar gitu. Ada trik Bapak Ibu biar nilai keaktifan kita bagus. Gimana caranya? Saat saya presentasi, sebelum saya presentasi, saya WA teman saya yang teman-teman deket gitu. Nanti tanya ya gitu. Nanti saya jawab gitu. Atau nanti pas dia presentasi, saya tanya nanti ditunjuk ya. Nah, gitu loh Bapak Ibu ya. Biar aktif gitu loh. Jadi diskusi
saat presentasi itu nggak cuma diem aja, jadi kita tanya, kita jawab, itu udah janjian dulu gitu Bapak Ibu ya, biar aktif gitu. Oke, siap ya? Nah, triknya oke kan? Oke nggak triknya? Kalau triknya oke, komen di bawah, oke mana triknya gitu. Nah, ini saya sampaikan rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya itu rubrik skor butir 1 sampai 12 nih, 1 sampai 12 LK modul ya, itu rubriknya adalah dari 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Jadi kalau nilainya 5 itu kalau LK diisi dengan lengkap, tepat waktu, dan benar sesuai instruksi gitu. Jadi upload LK itu ada batas maksimalnya gitu, diperhatikan ya Bapak Ibu ya, batas maksimalnya itu biasanya malam jam sebelum jam 12 malam gitu. Tapi karena kita udah nyicil loh, gak mungkin dong mepet-mepet, yang lainnya pusing, kita santai. Sore diupload gak apa-apa, biar nanti tenang kayak gitu. Kalau malam itu juga belum tentu sinyalnya bagus, sistemnya stabil. Nah, mati lampu, anaknya nangis, ketiduran, wah itu kan repot gitu. Padahal kalau terlambat, nah kalau terlambat apa yang terjadi? Pasti nilainya LMS itu nggak bisa dibohongi Bapak Ibu. Jadi LMS itu kalau kita terlambat kan juga pasti terrekord gitu. Jadi nah LK diisi dengan lengkap tapi kurang tepat sesuai dengan instruksi misalkan, atau nah ini parahnya kalau tidak mengerjakan LK. Nah, itu kan skornya 1 gitu. Kemudian untuk pemberian skor nomor 13 yaitu tentang keaktifan, nah itu ditetapkan berdasarkan judgement rasional dosen. Nah, otomatis kan subjektivitas ya dosen ya, jadi kita harus aktif. Caranya gimana? Tanya-tanya, tapi tanyanya yang berbobot lah tentu saja gitu. Nah, sudah berakhir nih slide saya. Cuman stop, jangan pindah dulu, saya mau memberikan ini nih contoh refleks. Ini kan modul 1 ya, kemarin sudah. Nanti caranya ngisi gimana saya berikan di kolom deskripsi ya linknya. Nah, ini saya memperlihatkan LK2 lembar kerja refleksi modul bidang studi atau jurnal harian. Ini Bapak Ibu nggak perlu bingung, nanti di LMS dapat, cuman saya berikan di kolom deskripsi ya, nanti request aja di kolom komentar, nanti saya berikan linknya di kolom deskripsi gitu Bapak Ibu ya. Nah, isinya tentu saja nama kita ya, jangan nama orang lain. Kalau saya berikan nama saya, diedit namanya ya Bapak Ibu. Jangan terus seadanya, anak Andriani, nanti bingung dosennya siapa ini gitu. Lanjut, di sini isinya tadi judul modul. Misalkan ini saya contohkan ini ya, karena saya kan aslinya matematika gitu. Kemudian ada uraiannya di sini loh Bapak Ibu lihat. Uraikan hasil diskusi. Nah, tadi misalkan saya ya, hasil diskusi dengan dosen dan teman-teman mahasiswa beberapa hal yang dianggap sulit, lalu kami diskusikan adalah ini misalkan. Nah, di LMS itu nanti kita juga ada kolom diskusi Bapak Ibu, isi ya, kita bisa komen ke teman komen ke kita, ya pokoknya janjian WA-an gitu, komen punyaku, aku komen punyamu, kayak gitu ya. Nah, misalkan saya membawa satu buah soal yang saya upload di forum diskusi LMS. Nah, misalkan soal ini gitu ya. Nah, nanti pemecahannya apa gitu ditulis. Nah, kemudian di sini misal ya. Di forum LMS akhirnya muncul topik media yang tepat untuk mengajarkan geometri. Karena di Gemit juga diberi salon oleh Pak Danang. Pak Danang itu admin LPTK saya gitu. Sehingga Bapak Ibu pokoknya memang istilahnya jurnal harian ini ya up to date saja. Tadi ada kejadian apa ditulis saja di situ. Misalkan catatan dosen apa gitu. Nah, ini juga pokoknya diisi semua. Ya, misalkan gini, hambatan yang dialami. Ini kalau saya ya tulis saja kurang siap mengatur waktu dan sebagainya. Gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa semoga bisa bermanfaat ya apa yang kita sampaikan hari ini. Coba tulis di kolom komentar gitu bagaimana pendapatnya, apakah ini membantu atau tidak gitu. Semoga bisa membantu. Oke, cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat, semoga PPG-nya lancar sampai dapat sertif gitu. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.